di mana beliau ini adalah seorang founder SB30. Beliau ini sudah sangat lama menjalani bisnis keke Indonesia dan sungguh sangat hebat, luar biasa. Tidak bisa saya ucapkan lagi, dan bahkan beliau ini benar-benar seorang bukti, di mana bukti bahwa bukan hanya dari zero, bahkan dari minus pun kita bisa menjadi seseorang yang sukses. Oke, kita tampilkan mentor kita semua, Bapak Chandra Putra Negara. Halo Adel, apa kabar? Salam hebat luar biasa. Oke, pada siang hari ini tadi kita udah mendengarkan begitu banyak sharing ya, dari khususnya dari Pak Vito. Sangat luar biasa ya sharingnya tadi. Saya sharing siang hari ini, saya nggak mau banyak bercerita, saya cuma mau bagikan sebuah cerita. Mau dengar cerita nggak? Ceritanya kurang lebih seperti ini. Ceritanya ini berbicara tentang pertandingan archery. Archery itu apa sih? Panah. Ya, pertandingan panah. Nah, jadi suatu hari di sebuah stadion, kalau zaman sekarang kan meeting pakai Zoom ya, itu di sebuah stadion rame, kurang lebih ada 50.000 orang pertandingan panah. Dan pertandingan panah pertama ada 3 kontestan. Kontestan pertama, MC memanggil dengan suara yang gegap gempita dan begitu bergembira. Please welcome our first contestant. Wah, jadi kontestan pertama from United States. Anda tahu ada seorang yang berdiri di pojok, apelnya ditaruh di atas kepala. Keren kan? Apelnya ditaruh di atas kepala, kemudian dia panah dari jauh. Ketika dia panah, shoo, das, apelnya terbelah jadi 2. Wah, sorai gembira, kemudian spontan, satu stadion semuanya tepuk tangan dan berdiri dengan luar biasa. Dan dia memperkenalkan diri. MC bertanya, wow, fantastic, katanya, Anda hebat. Where are you come from, katanya. Dan dia jawab dengan lantang. What's your name? Dia jawab dengan lantang. I'm Rambo from United States of America. Wah, semua menjawab, dia Rambo namanya. Wah, Rambo wajar lah. Kalau panah dia pasti kena gitu, ya kan? Nah, yang kedua. Please welcome. Nah, sekarang sama, apel juga ditaruh di atas kepala. Tapi sekarang dia nggak mau kalah sama Rambo. Matanya ditutup. Jadi pakai kain. Kemudian dia panah dari jauh. Das. Dan akhirnya, please welcome from British England, katanya. Dari Inggris. Apelnya bang, terbelah jadi 2. Wah, keren. Yang pertama, dia panah. Yang kedua, matanya tertutup dan apelnya tetap terbelah jadi 2. Wow, penonton audiens lebih hebat. Ini lebih hebat dari Rambo dari Amerika. Siapakah orang-orang ini? Akhirnya dia dia bangkit berdiri dan dia menyambar mic dan MC-nya, dia bilang, my name, I came from England. My name is siapa? Robin Hood, katanya. Woi, keren. Namanya dia Robin Hood. Robin Hood yang memang terkenal jago panah ya. Dia memang das, dia langsung kena. Wah, keren banget. My name is Robin Hood. Wah, ini kontestan yang kedua. Nah, sekarang siapakah yang lebih hebat dari kontestan pertama dan kontestan kedua? Please, ladies and gentlemen. Waduh. Kalau yang the first contestant is came from United States of America. The second contestant is came from Great Britain, English. Great Britain, England. Nah, sekarang the third contestant and the last contestant. Kontestan terakhir kita. You know from where? Wah, from Indonesia. Wah, semua tepuk tangan berdiri, keren. Ini pasti Indonesia hebat ini. Kita mau denger ini kalau dari Indonesia ini modelnya seperti apa. Dia nggak mau kalah. Pertama, matanya tertutup, ya kan? Dan kemudian dia panah, tapi dia panahnya tahu ngadep mana? Dia ngadepnya terbalik. Dia nggak mau menghadap ke depan, dia menghadapnya ke belakang seperti ini. Kemudian dilesatkan anak panahnya dengan terbalik, das. Anak panah lari ke belakang. Anda tahu, bukannya kena apelnya, tapi kena jidatnya kepala orang itu. Das. Wah, setelah dia kena jidatnya, langsung meninggal. Oh, satu penonton kaget. Waduh, from Indonesia. Oh my goodness. Ya, dia panah langsung orangnya meninggal. Wow.
ditanya sama MC-nya, "What's your name?" "My name, I'm sorry," katanya. Nah, ini ceritanya, saya minta maaf. Nah, apa maksud dari cerita ini? Orang Indonesia itu kalau suruh minta maaf paling jago. Nggak ada yang salah dengan minta maaf. Tapi besok kalau ditanya, "Kenapa kamu datang terlambat?" "I'm sorry." Ya kan? "Kenapa omsetmu bulan ini nggak tercapai?" "I'm sorry." Nah, ini orang Indonesia ini I'm sorry paling pinter. Makanya banyak namanya Ansori kan. Nah, Ansori itu kan hampir sama dengan I'm sorry gitu loh, ya kan. Nah, kemudian juga ditanya lagi, "Loh, kemudian kamu hari ini kenapa kok bulan ini sponsoring 3 orangnya nggak tercapai?" "Ya, I'm sorry." Nah, orang Indonesia itu paling suka cari alasan. Anda tahu kenapa kalau orang Indonesia paling suka cari alasan? Dan akhirnya kalau capai target, bukannya mencari akar permasalahannya kenapa targetnya nggak tercapai, tapi dia paling jago pandai mencari alasan. Alasan kenapa kok dia hari ini tidak bisa capai targetnya, dan akhirnya dia membuat targetnya itu tidak pernah tercapai. Nah, sampai hari ini, sampai detik ini, coba kita renungkan diri kita masing-masing. Tadi semua yang bertanya, saya rasa wajar Anda bertanya. Tapi pertanyaan saya, apa setelah Anda pertama Anda lebih pandai nggak? Anda lebih pinter nggak? Kalau Anda percuma Anda terus bertanya, tapi Anda tidak lakukan. Ya, kenapa? Karena yang terpenting tadi ada pertanyaan apa sih? Pertanyaan terakhir, impiannya itu apa, impian apa supaya membuat kita cepat action? Gampang kok. Nggak usah impian aneh-aneh. Besok, ya kan? Gimana caranya supaya impian kita menimbulkan action? Gampang nih pertanyaan Sondra ini. Gampang banget. Mulai besok kamu ngomong sama orang tua, "Bapak, Ibu, saya nggak mau minta duit lagi. Saya langsung mau merantau ke luar pulau atau ke luar negeri." Saya jamin langsung action terus kamu. Kalau hari ini, kenapa anak-anak muda itu impiannya gampang tidak tercapai? Jelas, karena pulang ke rumah masih disediakan makan sama bapak ibunya. Kemudian besok, kalau omsetnya nggak tercapai, besok uang sekolahnya masih ditanggung bapak ibunya. Besok kalau angsuran motornya nggak tercapai, ada bapak ibunya lagi yang nalangin duitnya. Ya jelas aja targetnya nggak pernah tercapai terus. Kenapa targetnya nggak pernah tercapai terus? Ya karena ada orang yang backup, ada orang tuanya, ada yang masih memberikan nafkah di belakang. Coba kalau Anda hidup seorang diri, Anda hidup nun jauh di sana. Kenapa Anda lihat banyak TKW, TKI sukses di luar negeri seperti di Taiwan, Hong Kong? Karena jauh dari keluarga. Kalau dia hidup di negeri orang, rumah jauh, bukan di rumah sendiri, di rumah tenang. Kenapa? Nggak ada lagi alasan. Selama Anda hari ini bekerja masih penuh dengan banyak alasan, seperti I'm sorry itu tadi, ya sampai kapan negara kita mau maju? Sampai kapan kamu mau maju? Ya jelas, kamu mau tanya seminar pengembangan diri apapun, nggak ada gunanya. Kenapa? Action yang tercepat adalah kalau kondisi Anda kepepet, gitu loh. Kondisi Anda tidak lebih baik. Kalau kondisi Anda hari ini sudah terdesak, kondisi hari ini Anda sudah tidak lebih baik, ini semua yang Anda pikirkan itu pasti akan jadi kenyataan. Semua yang membuat Anda terdesak itu akan membuat Anda jadi kenyataan. Ya, jadi pada sore hari ini mungkin sekian yang saya bisa sharingkan. Tidak banyak yang saya bisa sharingkan. Semoga kisah tadi membuat kita tertawa sekaligus memberikan kita sebuah pelajaran bahwa mulai dari sekarang jangan lagi suka mencari alasan. Ya, terima kasih, sukses selalu dan salam hebat luar biasa. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Chandra Putranegara. Plus dulu dong semuanya, tepuk tangan. Oke, tadi Bapak Chandra juga sudah memberitahukan kepada kita bahwa jangan mencari alasan. Jangan mencari alasan. Itu benar-benar hal yang mungkin tidak mudah, tetapi kalau kita selalu mencari jalan atas apapun halangan dan rintangan, pasti kita akan ketemu selalu jalan. Dan tidak lupa juga bahwa the winner never quit and the quitter never win. Oke? Di sini saya juga akan sedikit mengulas tentang buku Badai Pasti Berlalu. Di sini sangat jelas dan sangat menginspirasi sekali saya, terutama saya dan banyak orang mungkin yang sudah membaca buku ini ya. Buku ini juga pernah mengulas bahwa ketika kita banyak membantu orang lain, maka Tuhan akan memikirkan kita. Tapi ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka Tuhanlah yang akan memikirkan orang lain. Seperti itu. Jadi ini sangat inspiratif banget perjalanan dari Bapak Chandra Putranegara
di mana dulu beliau pernah diwarisi hutang ya oleh kedua orang tua beliau, dan beliau mampu untuk melunasinya, dan bahkan beliau pun akhirnya bahkan mencapai kekayaan dan kesuksesan yang sekarang beliau rasakan sendiri, yaitu 8 aspek kehidupan. Di situ sudah banyak banget menjelaskan bahwa di dalam 8 aspek kehidupan, apalagi untuk yang sudah pernah mengikuti seminar Yes I Can ya, di situ kita ditempa dengan sangat baik. Di situ kita bagaimana caranya menerapkan goals dan memberikan tindakan kepada goals tersebut. Dan untuk webinar kali ini akan kita tutup, di mana pada kesempatan kali ini terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Untuk yang ingin bergabung di dalam komunitas Yes, bisa menghubungi link dari webinar tersebut ataupun bisa menghubungi pengundang untuk webinar kali ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Salam hebat luar biasa untuk kita semua.